Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Elisa Priska Nenggolan dengan NIM 18012121007, Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hengki Tamando Eskom Mkom selaku pembimbing saya yang telah mengarahkan saya dan memberikan saya motivasi selama menyusun seminar proposal saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Agustina Simangunsong Eskom Mkom selaku Ketua Prodi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya. Adapun judul dari seminar proposal saya pada saat ini yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau menggunakan metode Certainty Factor. Latar belakang. Tembakau merupakan golongan tanaman budidaya yang memiliki banyak manfaat dan kegunaan yang telah digunakan dari zaman dulu sampai pada masa sekarang bahkan untuk mendatang. Salah satu manfaatnya yaitu sebagai bahan pembuatan rokok dan juga sebagai bahan obat-obatan seperti obat diabetes dan antibodi dan juga untuk pencegah kanker dan lain-lain. Nah, adanya organisme pengganggu yaitu hama dan penyakit yang menyebabkan tanaman tembakau semakin menurun. Nah, sistem pakar merupakan cabang ilmu komputer sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode Certainty Factor. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi sistem pakar di mana sistem ini menjadi suatu media yang berisi pengetahuan pakar yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan atau konsultasi terhadap apa yang sedang dialami oleh pengguna ataupun petani. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu petani atau pengguna, terutama penyuluh pertanian pada saat turun ke lapangan untuk bisa mengetahui penyakit tembakau yang sedang dialami oleh petani ataupun pengguna dan solusi yang diharapkan meskipun tidak harus ke pakarnya langsung sehingga dapat menghemat waktu, tenaga maupun biaya. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Certainty Factor untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau? Batasan masalah yang pertama, aplikasi sistem ini menggunakan Certainty Factor sebagai inferensi dalam mempresentasikan nilai dari suatu pakar ke dalam aplikasi atau sistem. Yang kedua, sistem ini menampilkan referensi tentang hama dan penyakit tanaman tembakau, gejala serta solusi penanganan yang terdiri dari solusi mekanis dan solusi kimiawi. Yang ketiga, perancangan aplikasi ini dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Tujuan penelitian ini yang pertama, menerapkan metode Certainty Factor sebagai langkah untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau serta cara penanganan menggunakan sistem pakar. Yang kedua, merancang suatu aplikasi sistem pakar untuk mengidentifikasi dan penyakit pada tanaman tembakau dengan menggunakan Certainty Factor. Selanjutnya itu manfaat penelitian yang pertama, menjadi sarana informasi bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan bagaimana konsep serta penerapan metode Certainty Factor dalam suatu sistem. Yang kedua, memperoleh hasil keputusan yang akurat untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan metode Certainty Factor. Yang ketiga, bagi penulis untuk melatih dan menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan sistem pakar dengan metode Certainty Factor. Kedua, landasan teori. Sistem pakar adalah suatu sistem informasi yang berusaha mengadopsi pengetahuan dari manusia ke dalam komputer. Kemudian, sistem pakar ini terdiri dari dua bagian pokok, yaitu yang pertama lingkungan pengembang atau development environment, yang kedua yaitu lingkungan konsultasi. Menurut Puji Sari Ramadan dan Usti Fatimah mengungkapkan bahwa sebuah program sistem pakar terdiri atas beberapa komponen yang mutlak harus ada. Yang pertama basis pengetahuan, basis data, mesin inferensi, antarmuka pemakai, fasilitas penjelasan, dan pemakai. Selanjutnya itu metode Certainty Factor. Metode Certainty Factor merupakan cara penggabungan kepercayaan atau belief dan ketidakpercayaan atau unbelief dalam bilangan yang tunggal. Adapun kelebihan dari Certainty Factor ini yaitu cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak dalam mendiagnosis hama atau penyakit. Yang kedua yaitu perhitungan dengan menggunakan metode ini sekali itu hanya dapat mengolah dua angka saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. UML merupakan salah satu metode pemodelan visual yang sering digunakan dalam perancangan pembuatan sebuah software yang berorientasi objek.
model UML pada penelitian ini yang pertama use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Metode penelitian yang pertama identifikasi masalah, menganalisa masalah, menentukan tujuan, studi literatur, mengumpulkan data, perancangan sistem, membangun sistem, pengujian sistem, implementasi sistem. Tempat penelitian pada penelitian ini berada di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Baru nomor 2 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan pengumpulan data bersama dengan Bapak Mahyudin SAP. Perancangan dan perencanaan. Analisa dan perancangan. Analisa data, terdapat 10 data hama dan penyakit beserta definisi. Kemudian terdapat 24 jenis gejala, terdapat variabel solusi penanganan yang terbagi dalam dua, yaitu solusi mekanis dan solusi kimiawi. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan non-fungsional. Analisa metode certainty factor. Analisa metode certainty factor adalah merupakan cara aturan-aturan logis di mana setiap aturannya didapat dari studi literatur dan informasi dari ahli tanpa melihat kasus yang dihadapi. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mendapat berbagai keputusan penggunaan sistem, yaitu perihal masukan atau input dan keluaran yang harus diselesaikan dalam keputusan sistem pakar dalam mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau. Nah, di sini yang pertama kita menentukan jenis hama dan penyakitnya. Jenis hama dan penyakit ada 10. Yang pertama ulat daun, dan begitu juga sampai yang terakhir. Kemudian yang kedua menentukan rule atau kaidah produksi. Nah, di sini kita membuat aturan jika terdapat beberapa gejala, maka penyakitnya adalah yang ini. Seperti contohnya, if timbul lubang beraturan atau G001 dan terdapat bekas gigitan berwarna putih pada daun atau G002, maka penyakitnya adalah ulat daun. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian menentukan nilai MB dan MD setiap gejala. Jadi setiap gejala yang ke-24 gejala ditentukan nilai MD dan MB-nya. Ada nilai MB, MD, dan CF. CF ini hasil dari pengurangan MB dan MD. Nah, studi kasus, misalnya seorang pengguna memilih 7 studi kasus, yaitu timbul lubang tidak beraturan, terdapat bekas gigitan berwarna putih, dan selanjutnya dengan jawaban ASER yaitu pasti ya dengan nilai 101, kemungkinan ya 06, kemungkinan besar ya 08. Selanjutnya menentukan gejala penyakit yang terpilih, tergolong atau termasuk pada penyakit berdasarkan basis pengetahuan. Nah, di sini ada penggolongan jenis penyakit dari setiap gejala yang telah dipilih, maka digolongkan dia termasuk dalam penyakit tertentu. Dalam perhitungan metode certainty factor, adapun rumusnya yaitu CF dalam kurung HE sama dengan MB dalam kurung HE dikurang MD dalam kurung HE. Kemudian certainty factor dengan satu premis, CF dalam kurung HE sama dengan CF user dikali CF pakar. Certainty factor dengan kesimpulan yang sama, CF combine sama dengan CF all ditambah CF gejala dikali 1 dikurang CF all. Nah, untuk yang pertama hama dan penyakit ulat daun, ada 2 gejala, maka di sini sudah diperoleh MB dikurang MD, maka untuk yang A hasilnya adalah 1. Untuk G002 terdapat bekas gigitan berwarna putih, CF dalam kurung HE sama dengan MB dikurang MD sama dengan 0,9 dikurang 0,06, hasilnya adalah 0,84. Berhubung gejala yang dipilih oleh ASER lebih dari 1 gejala, maka setelah diketahui nilai CF dari pakar masing-masing, dihitung nilai CF masing-masing dengan mengkalikan CF pakar dengan CF user. Nah, di sini seperti A G001, maka CF user dikali CF pakar sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk B G002 terdapat bekas gigitan, CF ASER dikali CF pakar 0,6 dikali 0,84 sama dengan 0,850. Kemudian mengkombinasi nilai CF combine 1, CF di dalam kurung HE sama dengan CF G001 ditambah G002 dalam kurung C1 dikurang CF G001 sama dengan 1 ditambah 0,5 dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan 1. Maka jika dipresentasikan, maka angkanya adalah 1 dikali 100 sama dengan 100%. Begitu juga dengan gejala-gejala yang selanjutnya, dihitung dengan rumus yang sama,
Sampai yang terakhir, hasil diagnosa penyakit berdasarkan hasil perhitungan diagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau dengan menerapkan certainty factor, maka kesimpulannya untuk penyakit ulat daun 100%, penyakit layu 71%, penyakit mosaik tembakau 98%, nematoda ada 81%. Maka dapat disimpulkan bahwa tanaman tembakau tersebut mengalami ulat daun dengan tingkat kepercayaan sebesar 10% dan kemudian atau kemungkinan lain tanaman tembakau tersebut mengalami penyakit mosaik tembakau dengan tingkat kepercayaan sebesar 98%. Adapun perancangan sistem yang pertama yaitu use case diagram, yang kedua yaitu activity diagram, yang ketiga yaitu diagram kelas. Sampai di sini hasil seminar proposal yang boleh saya sampaikan. Jika ada kekurangan, maka saya butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.